Jadi karena itu dia tidak sama seperti pidato, tidak sama seperti apa saudara sih? Iya, tidak sama seperti puisi. Jadi dia yang karena kita bisa buat dalam misalnya 5 sampai 10 kalimat. Jadi dia tidak seperti pidato dan apa tadi yang lain? Penjelasan dari itu dalam proses menyusun ide atau gagasan menjadi tulisan singkat minimal 5 atau 5 sampai 10 kalimat yang terdiri dari 3 struktur utama, yaitu yang pertama itu pendahuluan, isi, dan bentuk. Jadi ketika kita membuat sebuah karangan itu, yang pertama kita buat itu yaitu yang pendahuluan. Setelah pendahuluan yang diisi dan yang terakhir penutup. Oke. Nah, ada 4 tujuan kita menulis karangan. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Kamu kalau menjelaskan sesuatu harus jadi tadi tujuan itu ada 4 tujuan menulis karangan. Yang pertama itu tadi menyampaikan informasi. Nah, yang kedua itu menceritakan pengalaman. Yang pertama itu tadi menyampaikan informasi. Ketika kita ingin membuat suatu karangan, pertama-tama kita itu harus menentukan dia punya tema. Misalnya Jessie pergi ke sekolah, berarti Jessie harus membuat karangan itu harus memiliki tema dan isi yang jelas. Jadi yang ketiga itu yang tujuan menghibur pembaca. Apa tadi? Menghibur pembaca. Nah, dari
pendengaran, pencermatan, 5 panca indera itu. ya, pendengaran, 5 panca indera, menjelaskan ciri-ciri, bentuk, ukuran atau warna objek secara lain. Misalnya itu menjelaskan bahwa rambut itu panjang, itu termasuk dalam detail. Oke, ya, iya. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, yang terakhir itu karangan eksposisi. Jadi dari tadi karangan eksposisi, tahu eksposisi itu apa? Apa? Tahu. Eksposisi itu paparan. Misalnya itu menjelaskan sesuatu itu harus ada data. Misalnya tadi, misalnya tinggi dan misalnya Desi 85 karena saya harus ada data. Oh iya benar ternyata ini Desi 85. Jadi nah, selain jenis-jenis karangan kita memiliki ciri-ciri karangan. Yang pertama itu memiliki tema. Yang kedua disusun dalam paragraf, dan yang ketiga bahasa yang jelas dan dipahami, dan yang terakhir tersusun runtut. Nah, apa saja tentang ciri-ciri karangan? Jadi Victor, kamu akan silakan. Oh ya, cerita. Jadi ciri-ciri karangan ada berapa? Tiga. Ada berapa, Victor? Ada 4. Apa saja yang pertama? Tema. Sebelum Victor membuat sebuah karangan, harus menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua itu disusun dalam paragraf. Kita itu membuat suatu karangan atau membuat puisi, dan kemudian tidak karangan membuat puisi, pidato itu harus terbuat dalam sebuah paragraf. Yang ketiga itu menggunakan bahasa jelas dan mudah dipahami. Cuma kalau kita membuat sebuah karangan atau membuat sebuah puisi kalau bahasa tidak jelas, maka kita akan membaca oleh orang. Makanya kalau membuat suatu karangan atau suatu tulisan itu menggunakan bahasa yang jelas. Tadi sudah paham? Sudah. Nah, itu minta seseorang yang berperan untuk membacakan karangan yang dibuat. Judul. Baca sudah. Judulnya Dina. Dina lupa membawa tugas karena dia merasa takut karena menangis. Temannya biarkan kalau ia duduk lagi. Dengan lain, Dina menjelaskan semua. Guru tersebut beri kesempatan untuk melakukan. Dina merasa lega. Sejak itu, Dina belajar banyak kesulitan. Kau baca lagi. Saya itu. Iya. Dia masih kamu baca dengan makanan Indonesia. Ya, besar sedikit ya.
Iya, sebentar lagi kita pulang ya, kita dengar. Jadi adik-adik yang dibacakan oleh teman kalian itu yang dinamakan dengan karangan. Jadi karangan itu beda dengan apa tadi? Puisi dan pidato. Jadi sudah paham berkaitan ada yang belum ngerti? Sudah ngerti? Bapak? Sudah. Oke, sudah paham. Ada tugas? Tugas rumah. Sebelum kalian pulang, tugas rumah besok semuanya ikut di ruangan dulu, oke? Kalian wajib membuat karangan sederhana. Membuat apa tadi? Karangan sederhana. Harus tentukan nama, Temanya. ya, isi latar, tempat, yang kita belajar tadi ya. Besok